Seorang presiden ketujuh yang sedang sakit, seorang ulama muda karismatik, dan sosok penguasa Laut Selatan, Nyi Roro Kidul, bertemu dalam satu kisah yang penuh misteri dan makna. Kisah ketika Pak Jokowi sedang sakit parah dan dijenguk oleh Gus Ikdam serta pertemuan dengan Nyi Roro Kidul. Inilah cerita pertemuan tiga dunia. Dunia nyata, dunia spiritual, dan dunia gaib yang menyatukan doa, pengabdian, dan cinta tanah air. Malam itu, langit Solo diselimuti mendung tipis. Angin berhembus pelan, seolah membawa kabar yang tak terucap. Di kediaman sederhananya di Solo, suasana hening terasa begitu pekat. Tidak ada hiruk-pikuk tamu negara, tidak ada sorak-sorai rakyat, hanya kesunyian yang menyelimuti. Di sebuah kamar, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, terbaring lemah. Tubuh yang biasanya terlihat tegap kini tampak ringkih. Wajah yang selalu memancarkan senyum hangat berubah pucat. Pandangannya kosong, seperti kehilangan cahaya. Seakan seluruh beban bangsa yang ia pikul, kini terwujud dalam rasa sakit yang membuatnya tak berdaya. Ibu Iriana, dengan mata berkaca-kaca, duduk di samping ranjang. Tangannya tak henti menggenggam jemari sang suami, seakan ingin memberikan kekuatan yang tersisa. Sesekali, beliau mengusap keringat di dahi Jokowi, sembari berbisik lirih doa yang keluar dari hati seorang istri yang tulus. Namun sakit itu bukan sekadar fisik. Ada rasa sepi, rasa hampa, yang menyergap seorang pemimpin besar. Dalam kesunyian malam, Jokowi teringat masa mudanya di kampung. Berjalan kaki ke sekolah, makan seadanya, hingga kerja keras di usaha mebel yang penuh perjuangan. Hidupnya dulu sederhana, namun penuh makna. Kini, di tengah segala kehormatan dan hiruk-pikuk jabatan, ia justru merasa begitu jauh dari akar kehidupannya. Di saat genting inilah, datang seorang tamu yang tak disangka. Seorang ulama muda karismatik dari Blitar, Gus Ikdam. Kabar sakitnya Pak Jokowi membuat beliau tergerak untuk datang, bukan dengan protokol rumit, bukan dengan undangan resmi, melainkan dengan hati yang tulus. Saat langkahnya memasuki ruang kediaman, suasana seakan berubah. Gus Ikdam menyapa dengan lembut. Wajahnya memancarkan ketenangan. Jokowi yang berbaring lemah mencoba tersenyum tipis, seolah menyambut sahabat lama. Dengan suara menenangkan, Gus Ikdam berkata, "Pak Jokowi, sakit bukanlah kutukan, bukan pula kelemahan. Sakit adalah tanda cinta Allah kepada hambanya. Inilah cara Allah membersihkan dosa, sekaligus mengingatkan bahwa manusia, setinggi apapun kedudukannya, tetaplah makhluk yang lemah di hadapannya." Kata-kata itu seperti embun yang menetes di tengah padang gersang. Hati Jokowi yang semula gelisah mendadak luluh. Matanya berkaca-kaca, bukan karena rasa sakit di tubuh, melainkan karena rasa haru. Ia sadar, bahkan seorang presiden pun hanyalah manusia biasa, yang bisa jatuh sakit, yang bisa merasa sepi, dan yang tetap butuh doa. Gus Ikdam lalu memanjatkan doa. Suaranya lirih, namun penuh kekuatan. Kalimat demi kalimat bagaikan aliran air yang membersihkan jiwa. Iriana menutup mata, ikut mengamini, dan suasana kamar berubah menjadi ruang penuh keberkahan. Beberapa hari setelah pertemuan itu, kondisi Jokowi perlahan membaik. Senyum tipis mulai kembali terlihat. Ia mulai membaca buku-buku kecil, menulis catatan, bahkan mendengarkan ceramah Gus Ikdam lewat rekaman. Seolah semangat yang sempat padam, kini perlahan menyala kembali. Namun, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Di malam-malam berikutnya, Jokowi mulai bermimpi aneh. Ia melihat lautan luas, hijau berkilau, dengan ombak yang berbisik membawa suara misterius. Dalam mimpinya, muncul sosok wanita agung berbusana hijau, memandangnya dengan tatapan dalam. Sosok itu adalah Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Apakah mimpi itu sekadar bunga tidur? Atau sebuah pertanda bahwa perjalanan hidup sang presiden ke-7 ini akan memasuki babak baru, yang bukan hanya soal kekuasaan, tetapi juga tentang spiritualitas, doa, dan pengabdian sejati? Sejak sakit itu, malam-malam Pak Jokowi tak lagi sama. Tidurnya sering gelisah, dipenuhi mimpi yang aneh namun terasa nyata. Ia melihat lautan luas berwarna hijau zamrud,
Ombak bergulung dengan suara lirih seperti bisikan. Dari kejauhan, tampak seorang wanita agung, berbusana hijau berkilau, wajahnya anggun namun penuh wibawa. Tatapannya tajam menusuk, seolah menyimpan pesan yang belum terucap. Setiap kali terbangun, keringat dingin membasahi tubuh Jokowi. Ibu Iriana menatapnya khawatir, namun Jokowi hanya berkata, "Aku baik-baik saja, hanya mimpi." Tapi jauh di dalam hati, ia tahu, itu bukan sekadar bunga tidur. Ada sesuatu yang lebih besar. Ketika Gus Ikdam datang kembali menjenguk, Jokowi menceritakan mimpi-mimpi itu. Ulama muda itu terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara tenang, "Pak Jokowi, ada hal-hal di dunia ini yang tak bisa kita pahami dengan logika semata. Kadang, mimpi adalah pesan. Jika Laut Selatan memanggil, mungkin ada yang ingin disampaikan." Beberapa hari kemudian, dengan tubuh yang mulai pulih, Jokowi dan Gus Ikdam melakukan perjalanan ke selatan Jawa. Mereka menuju sebuah pantai yang sunyi, jauh dari keramaian. Angin bertiup kencang, aroma garam laut begitu kuat, dan debur ombak terdengar lebih berat dari biasanya, seolah lautan tahu siapa yang datang. Malam itu, langit berwarna merah tembaga. Bulan separuh tampak samar di balik awan. Jokowi berdiri di tepi pantai, ditemani Gus Ikdam dan dua ajudannya. Kakinya menjejak pasir basah, pandangannya menembus kegelapan laut. Tiba-tiba, angin berhembus lebih kencang. Ombak bergemuruh, seakan ada sesuatu yang muncul dari kedalaman. Dari balik kabut tipis di atas air, terlihat sosok wanita agung. Rambutnya panjang terurai, gaun hijaunya berkibar mengikuti irama angin, wajahnya bercahaya bak purnama. Dialah Nyi Roro Kidul, sang Ratu Laut Selatan. Jokowi terdiam, dadanya berdegup kencang. Gus Ikdam memejamkan mata, membisikkan doa agar pertemuan ini membawa kebaikan, bukan keburukan. Suara Nyi Roro Kidul terdengar, lembut namun penuh wibawa. "Wahai pemimpin negeri, sakitmu bukan kebetulan. Itu adalah tanda. Kau dipanggil untuk kembali mendengar suara rakyatmu, untuk kembali menyentuh bumi yang kau pijak, dan untuk kembali merasakan apa arti menjadi bagian dari mereka. Ingatlah, tahta itu sementara, tapi doa dan cinta rakyat akan abadi." Air mata menetes dari mata Jokowi. Kata-kata itu seakan menyatu dengan nasihat Gus Ikdam beberapa hari sebelumnya. Ia merasakan getaran yang tak bisa dijelaskan, perpaduan antara doa, takdir, dan kekuatan alam semesta. Nyi Roro Kidul melanjutkan, "Jika kau ingin bangsa ini selamat, dekatlah pada doa mereka. Kembalilah ke masjid-masjid kecil, duduklah bersama rakyatmu, dan dengarkanlah hati mereka. Karena kekuatan sejati seorang pemimpin bukan pada kekuasaan, melainkan pada kerendahan hati." Angin berhembus lembut, ombak perlahan mereda. Perlahan, sosok sang ratu hilang di telan kabut. Namun pesan itu terpatri dalam hati Jokowi. Ia menunduk, berbisik lirih, "Aku mengerti." Gus Ikdam menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, pertemuan malam itu bukan kebetulan. Itu adalah awal dari perjalanan baru. Perjalanan seorang pemimpin yang tak lagi sekadar memerintah, melainkan belajar kembali menjadi rakyat. Sejak malam itu, semangat Jokowi berubah. Ia tak hanya sembuh dari sakit fisik, tetapi juga seakan bangkit dari sakit batin. Ia merasakan dorongan kuat untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang lahir bukan dari kekuasaan, melainkan dari hati yang tulus. Malam di pantai selatan itu terasa begitu berbeda. Setelah sosok Nyi Roro Kidul menampakkan diri di hadapan Pak Jokowi, keheningan yang sakral menyelimuti seluruh tempat. Hanya terdengar deburan ombak yang kini lebih lembut, seakan lautan sendiri ikut menunduk hormat pada pertemuan agung malam itu. Jokowi berdiri terpaku, tubuhnya bergetar bukan karena takut, melainkan karena rasa haru yang begitu dalam. Ia sadar, apa yang baru saja terjadi bukan sekadar mimpi atau ilusi. Ia benar-benar berhadapan dengan sosok penguasa Laut Selatan, yang selama ini hanya ia dengar dari kisah-kisah rakyat. Nyi Roro Kidul menatapnya dengan sorot mata yang tajam namun penuh kasih. Dalam balutan gaun hijau berkilau yang memantulkan cahaya bulan, ia melangkah perlahan mendekati tepi pantai. Suara ombak mendadak senyap,
seolah menunggu setiap kata yang akan keluar dari bibir sang ratu. Dengan suara yang dalam, penuh wibawa, namun tetap lembut, ia berkata, "Wahai pemimpin negeri, tahukah kau mengapa tubuhmu jatuh sakit? Itu bukan semata karena lelah. Itu adalah tanda bahwa engkau terlalu jauh dari akar. Engkau sudah lama tidak merasakan denyut kehidupan rakyat kecil. Kau terjebak dalam hiruk-pikuk kekuasaan, hingga lupa bahwa kekuatan sejati ada di hati mereka." Kata-kata itu menghujam hati Jokowi. Ia menunduk, dadanya sesak. Ingatannya melayang kembali pada masa mudanya di kampung. Tidur di rumah sederhana, makan singkong rebus, berjualan mebel untuk bertahan hidup. Semua itu kini terasa begitu jauh dari dirinya yang sekarang, duduk di kursi tertinggi negeri. Nyi Roro Kidul melanjutkan, "Aku bukan datang untuk menakutimu. Aku datang karena bangsa ini sedang berada di persimpangan. Jika pemimpin menjauh dari rakyatnya, negeri ini akan rapuh. Namun jika pemimpin kembali merangkul dua-dua rakyat kecil, maka lautan, gunung, dan seluruh alam akan ikut melindungi." Air mata Jokowi jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia bukan menangis karena kelemahan, tetapi karena hatinya diguncang oleh kebenaran yang begitu dalam. Gus Ikdam yang berdiri di sampingnya ikut terharu. Dalam diam, ia membaca doa, memohon agar pertemuan malam itu benar-benar menjadi jalan perubahan. Jokowi kemudian memberanikan diri bertanya dengan suara lirih, "Apa yang harus aku lakukan, wahai Ratu Selatan?" Nyi Roro Kidul menatapnya lekat-lekat. Senyum tipis terukir di wajahnya yang agung. "Kembalilah ke akar. Kembalilah ke masjid-masjid kecil tempat engkau dulu beribadah. Duduklah bersama rakyat, dengarkan doa mereka, dan zikirilah nama Tuhan bersama mereka. Dari situlah engkau akan menemukan kembali kekuatanmu. Ingatlah, tahta bisa lenyap, tapi doa rakyat akan abadi." Seusai berkata demikian, sosok sang ratu perlahan memudar, ditelan kabut tipis yang dibawa angin laut. Namun suaranya masih terngiang-ngiang di telinga Jokowi, "Jangan pernah berhenti memberi manfaat, meski engkau tak lagi berkuasa." Malam itu menjadi titik balik. Jokowi merasa beban yang selama ini menindih dadanya perlahan terangkat. Ia tak lagi melihat sakitnya sebagai kelemahan, melainkan sebagai panggilan. Panggilan untuk kembali merasakan denyut nadi rakyat kecil yang dulu pernah menjadi bagian dari dirinya. Gus Ikdam menepuk lembut bahu sang presiden, lalu berkata, "Pak Jokowi, inilah jawaban dari doa-doa yang kita panjatkan. Allah mengingatkan melalui jalan yang tak pernah kita sangka. Mari kita jalani dengan penuh kerendahan hati." Dengan langkah gontai namun penuh keyakinan, Jokowi meninggalkan pantai malam itu. Angin laut yang tadinya kencang kini berubah menjadi sepau-sepau, seolah ikut mengantar tekad baru yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Esok harinya, kerinduan yang sempat ia pendam lama benar-benar terwujud. Dengan pakaian sederhana, tanpa pengawalan berlebihan, Jokowi mendatangi sebuah masjid kecil di desa. Di sana ia duduk bersila bersama rakyat, melantunkan zikir yang dipimpin oleh Gus Ikdam. Tangis haru pun pecah. Warga desa tak pernah menyangka, seorang presiden ketujuh ini bisa duduk di samping mereka dengan begitu sederhana. Dan dari momen itulah, sebuah gerakan lahir, gerakan yang kelak dikenal dengan nama Sahabat Desa. Pagi itu, matahari perlahan menyinari halaman kediaman Solo yang dipenuhi keheningan. Setelah malam panjang penuh mimpi mistis bersama Sang Ratu Laut Selatan, Pak Jokowi masih terlihat lemah. Tubuhnya rapuh, namun sorot matanya berbeda. Ada semacam nyala semangat yang kembali tumbuh. Senyum kecil terlukis di wajahnya, seolah menyimpan tekad baru yang tak diketahui oleh siapapun. Seorang ajudan masuk dengan hati-hati, membawa map berisi laporan kondisi rakyat di desa-desa terpencil. Pak Jokowi membuka map itu perlahan, dan setiap lembar yang ia baca seakan menancap langsung ke dalam dadanya. Foto-foto rumah reyot, sawah kering, anak-anak dengan senyum polos meski hidup dalam keterbatasan. Matanya berkaca-kaca. Ia sadar, pesan mistis Nyi Roro Kidul bukan sekadar mimpi, itu adalah amanah. Jika kau benar-benar ingin meninggalkan jejak yang tak lekang oleh waktu, suara lembut Ratu Laut kembali terngiang, maka dengarkanlah jeritan mereka yang jauh dari kediaman Solo. Dengarkan desa-desa,
Sebab di sanalah kekuatan bangsa berakar. Hari-hari berikutnya, suasana di kediaman Solo berubah drastis. Para staf dan menteri melihat Pak Jokowi mulai menginisiasi sesuatu yang baru. Ia tidak lagi hanya berbicara tentang pembangunan kota, infrastruktur megah, atau diplomasi dunia. Kini, pikirannya dipenuhi oleh satu kata, desa. Dalam sebuah rapat terbatas, ia berkata dengan suara bergetar namun penuh tekad. Saudara-saudara, saya bermimpi bertemu dengan seorang ibu dari laut, seorang ratu yang memberi pesan. Mungkin sebagian dari kalian tak akan percaya, tapi pesan itu menampar hati saya. Bangsa ini tidak akan kokoh jika akar kita di desa rapuh. Mulai hari ini, kita akan lahirkan sebuah gerakan, gerakan sahabat desa. Para menteri saling pandang. Ada yang bingung, ada pula yang tersenyum penuh harap. Pak Jokowi kemudian menjelaskan bahwa gerakan sahabat desa bukan sekadar program pembangunan biasa. Ini adalah gerakan yang menghubungkan kota dengan desa, pejabat dengan rakyat kecil, elit dengan wong cilik. Bukan hanya soal anggaran, tapi juga soal hati. Ia menginginkan agar setiap pejabat, setiap pengusaha, bahkan mahasiswa dan relawan dari kota turun langsung ke desa. Mereka akan mendengar, membantu, dan mendampingi masyarakat dalam bentuk nyata, membangun sekolah, memperbaiki jalan, mendampingi petani, hingga memberdayakan ibu-ibu desa untuk berjualan hasil karya mereka secara digital. Di balik semua itu, ada energi mistis yang seolah melindungi. Malam-malam Pak Jokowi tak lagi dipenuhi mimpi buruk. Ia merasa setiap langkahnya kini diiringi bisikan lembut dari Samudra Selatan. Kadang ia mendengar suara samar, "Aku bersamamu, selagi kau setia pada rakyatmu." Kabar tentang gerakan sahabat desa mulai menyebar. Media memberitakannya, masyarakat mulai bergembira, dan relawan dari berbagai penjuru negeri berdatangan untuk mendaftar. Desa-desa yang dulu sepi, perlahan menjadi ramai oleh kunjungan anak muda yang datang membawa semangat baru. Bagi rakyat kecil, kehadiran gerakan ini bukan sekadar bantuan, melainkan harapan. Mereka merasa diperhatikan, dihargai, dan dicintai. Seorang ibu petani di pelosok meneteskan air mata saat anaknya mendapat buku dan tas sekolah dari relawan. Seorang kakek tersenyum lega ketika jalannya yang rusak mulai diperbaiki. Semua itu hanyalah permulaan, tapi gema kebahagiaan sudah terdengar. Dan di balik semua itu, di Samudra Selatan, sosok bergaun hijau zamrud menatap dari kejauhan. Nyi Roro Kidul tersenyum samar. Ia tahu, takdir sudah bergerak. Seorang pemimpin yang hampir kehilangan harapan kini telah memilih jalan baru. Jalan yang menghubungkan kekuasaan dengan kerendahan hati. Begitulah seharusnya seorang pemimpin. Bisiknya, hilang terbawa angin laut. Gerakan sahabat desa pun lahir. Bukan sekadar kebijakan, melainkan sebuah panggilan jiwa, yang berawal dari pertemuan mistis antara manusia dan Ratu Laut Selatan. Namun sahabatku, setiap langkah besar pasti datang dengan ujian yang tidak kecil. Begitu pula dengan gerakan sahabat desa yang baru saja lahir dari api semangat presiden dan rakyat. Apa yang awalnya berjalan penuh harapan, perlahan mulai diguncang badai. Kabar tentang pertemuan gaib Pak Jokowi dengan Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan, mulai menyebar secara samar dari mulut ke mulut. Ada yang percaya, ada yang ragu, bahkan tak sedikit yang mencibir. Itu hanya mitos, kata sebagian orang. Itu hanya cerita untuk mengangkat citra, ujar yang lain. Fitnah pun mulai bermunculan, membuat langkah para pemuda yang tergabung dalam sahabat desa terasa berat. Belum selesai dengan fitnah, ujian lain datang silih berganti. Di banyak desa, ada pihak-pihak yang tidak suka dengan gerakan ini. Mereka merasa kehilangan kuasa, merasa takut bila rakyat semakin kuat. Maka segala cara dilakukan untuk melemahkan semangat, ancaman, adu domba, bahkan menggiring opini agar sahabat desa dianggap sekadar gerakan mimpi kosong. Pak Jokowi yang masih berbaring lemah, mendengar kabar ini dengan hati yang terguncang. Ia merasa bersalah karena tidak bisa berdiri di tengah rakyat, menenangkan mereka dengan tatapan mata dan senyum hangatnya. Malam-malamnya kembali diliputi gelisah. Apalagi, tubuhnya sering melemah mendadak. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menguji keteguhan hatinya. Dalam sepi,
Ia kembali teringat pada pesan Ratu Laut Selatan. Suara lirih namun tegas itu bergaung di telinganya. Ingatlah, segala kekuatan besar lahir bukan dari tangan, tapi dari hati yang ikhlas. Dan doa, lebih tajam dari segala senjata dunia. Kalimat itu menuntunnya. Maka di tengah sakitnya, Pak Jokowi memilih satu senjata yang masih ia punya, doa. Setiap malam, meski tubuhnya terasa berat, ia duduk di sajadah, mengangkat tangan, memohon kekuatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tidak lagi ia berdoa untuk dirinya sendiri, melainkan untuk rakyat, untuk desa-desa kecil yang jauh dari cahaya, untuk pemuda-pemuda yang rela turun tangan demi perubahan. Doanya sederhana, namun penuh getaran jiwa. Ya Tuhan, kuatkanlah rakyatku. Jangan biarkan mereka goyah oleh fitnah. Jangan biarkan mereka takut oleh ancaman. Biarkan semangat ini tumbuh seperti benih yang kau siram sendiri, hingga menjadi pohon besar yang menaungi negeri. Dan keajaiban mulai tampak. Satu persatu, para pemuda yang sempat goyah justru kembali bangkit. Mereka merasakan ada kekuatan yang menjaga langkah mereka, meski badai fitnah terus berhembus. Di desa-desa terpencil, masyarakat mulai merasakan buah dari gerakan sahabat desa. Sumur-sumur mulai digali, sawah-sawah kembali ditanami, dan anak-anak kecil berlarian dengan tawa, membawa harapan baru. Meski kecil, perubahan itu nyata. Namun, ujian belum berakhir. Justru di saat semangat kembali berkobar, muncul kabar mengejutkan. Ada pihak asing yang diam-diam ingin menghentikan gerakan ini. Mereka takut bila desa-desa kecil Indonesia bangkit dan mandiri, maka kekuasaan ekonomi mereka akan runtuh. Malam itu, Pak Jokowi kembali bermimpi. Nyi Roro Kidul hadir dalam balutan kebaya hijau berkilauan. Dengan wajah penuh ketegasan, ia berpesan, ujian ini belum selesai. Tetapi jangan gentar. Selama doa rakyatmu tulus, engkau tidak sendiri. Laut, tanah, dan langit negeri ini akan ikut berdoa bersamamu. Pak Jokowi terbangun dengan mata basah. Ia tahu, pertarungan bukan hanya soal politik atau kekuasaan. Ini adalah pertarungan spiritual antara mereka yang ingin menjaga tanah air dengan keikhlasan dan mereka yang hanya ingin menguasainya dengan serakah. Dan sahabatku, sejak hari itu, doa bukan hanya milik seorang presiden yang terbaring lemah. Doa menjadi kekuatan berjuta rakyat, dari ujung kampung hingga kota, dari tepi sawah hingga pesisir laut. Doa yang mengalir, menyatu, menjadi tameng bagi gerakan sahabat desa. Sebab doa adalah kekuatan terbesar yang tak bisa dikalahkan siapapun. Malam itu, di langit Nusantara, bulan purnama kembali menggantung dengan sinarnya yang teduh. Seakan-akan alam ingin menutup perjalanan panjang ini dengan sebuah pelukan hangat. Di beranda kediaman Solo yang sunyi, Pak Jokowi yang kini berangsur pulih duduk menatap ke arah selatan. Angin laut membawa aroma garam yang lembut, bersatu dengan bisikan samar yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang peka. Ia teringat kembali pada sosok agung yang pernah menampakkan diri di mimpinya. Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan. Wajahnya anggun, penuh wibawa, namun juga menyimpan kasih sayang yang lembut. Pesan yang ia sampaikan begitu jelas. Menjaga rakyat, menjaga bumi, menjaga warisan leluhur. Itu bukan sekadar titah gaib, tapi sebuah janji suci antara pemimpin dan semesta. Kini, setelah melalui ujian sakit yang hampir merenggut nyawa, setelah menyaksikan bangkitnya gerakan sahabat desa, dan setelah merasakan kekuatan doa yang menggetarkan langit, Pak Jokowi menyadari satu hal penting. Kekuatan terbesar bangsa ini bukan hanya pada pemimpinnya, melainkan pada doa, kebersamaan, dan cinta rakyatnya sendiri. Di tengah keheningan itu, ia berdiri. Tangannya menengadah, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Ibu Ratu Laut Selatan. Terima kasih, rakyatku. Aku berjanji, selama aku masih diberi napas, aku akan menjaga negeri ini dengan segenap jiwa raga. Dari kejauhan, ombak Samudra Hindia bergemuruh lembut, seakan menjawab janji itu. Seperti tepukan tangan dari alam semesta, menguatkan setiap kata yang baru saja terucap. Waktu pun berjalan. Gerakan sahabat desa semakin berkembang. Desa-desa yang dahulu terpinggirkan kini bangkit dengan semangat baru.
Anak-anak kembali bersekolah, sawah menghijau, nelayan tersenyum dengan hasil tangkapan yang melimpah. Di tiap sudut tanah air, doa dan harapan rakyat terus menggema, menciptakan jaringan kekuatan yang tak kasat mata, menyatukan bumi, laut, dan langit dalam harmoni. Dan tentang Nyi Roro Kidul, ia tetap menjadi penjaga abadi di lautan selatan. Meski sosoknya tak lagi muncul dalam mimpi Pak Jokowi, setiap kali ombak menggulung di pantai, setiap kali angin membawa aroma garam yang menusuk hati, rakyat tahu bahwa Sang Ratu masih menjaga mereka dari balik tabir yang tak terlihat. Ia bukan sekadar mitos. Ia adalah bagian dari roh Nusantara yang hidup dalam doa dan keyakinan. Kini, cerita besar ini berakhir bukan dengan perpisahan, melainkan dengan sebuah awal baru. Awal dari kesadaran bahwa pemimpin, rakyat, dan alam adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Awal dari janji bahwa setiap doa rakyat kecil, setiap tetes keringat petani, dan setiap gemuruh ombak di Laut Selatan akan selalu menjadi penjaga negeri ini. Dan malam itu, di bawah cahaya purnama yang abadi, Pak Jokowi tersenyum. Senyum yang bukan hanya miliknya, tapi milik seluruh bangsa. Senyum yang membawa pesan, selama kita bersama, tidak ada badai yang tak bisa kita hadapi.